Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah. Nah, ini ada dari Hendra Saputra PMT. Nah, ini dia, ini mungkin pembela Yusuf Mansur ya. Ini video lama banget sebenarnya, kalau nyimak video fullnya pasti paham. Ini karena video dipotong-potong, jadi makanya kesana kemari saya salah satu yang ikut Zoom bareng Ustadz Yusuf Mansur. Paham betul makna yang Ustadz Mansur katakan, salut sama perjuangan Yusuf Mansur dalam perjuangan pesantren tanpa bantuan asing. Itu mah bodoh kalau kayak gitu. Ini bukan masalah tanpa bantuan asing dan bukannya. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang nggak ada, yang tanpa bantuan asing itu survive, maksudnya kita bilang startup ya, banyak kok. Cuma permasalahannya lebih baik dengan bantuan asing tapi dia mengorbankan rakyat. Karena apa? Yang misalkan kayak gini, misalkan kayak yang dari umroh Merdeka itu ya, sekarang kemana? Kan bermasalah. Nah, terus yang titanium itu banyak 10 juta itu kemana? Kok sekarang jadi salut? Nah, ini korban-korbannya 10 juta nggak jelas uangnya kemana, terus larinya kemana, kan nggak, sampai sekarang nggak tahu kemana larinya. Ya, itu lebih jahat daripada kita menerima investasi dari luar negeri sebenarnya. Ketika kita berinvestasi ke orang luar negeri, berinvestasi ke kita kan bisa ngitung berapa keuntungannya, dan kita nggak boleh ngorbanin rakyat. Sekarang hanya demi untuk menjaga diri, apa ya, bilang jaga image kayak gitu, atau bagaimana, kata bilang kita nasionalis bagaimana, tapi korbannya sampai jutaan, itu kan sebenarnya ya bukan bisnis namanya, itu sih kejahatan kalau kayak gitu menurut saya ya. Tapi kita kan nggak tahu apakah benar orang-orang ini yang pesantren ini merasa berkorban atau tidak, nggak tahu, tapi beberapa orang merasa gitu. Ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Detektif D. Kali ini saya menggunakan kacamata hitam karena sedang apa ya, sebenarnya ini mode investigasi ya, walaupun sebenarnya juga saya ngikutin Bang Jaman ini yang pakai kacamata hitam dan marah-marah, dan kebetulan dia sedang kemarin belum lama itu merilis apa ya, klarifikasi atau apa ya, mungkin semacam klarifikasi di Instagram. Cuma karena ya namanya juga Instagram ya, karena namanya di Instagram makanya ya banyak yang bully. Saya juga nggak tahu kenapa banyak yang bully juga, karena mungkin terlalu banyak orang yang ngerasa kecewa dengan Bang Jaman ini gitu. Nah teman-teman, sebenarnya kemarin kan Yusuf Mansur bilang nih, kalau di situ di video tersebut bahwasanya dia butuh uang ya 1 triliun gitu. Dari mana duitnya? Nah, ini jawabannya teman-teman. Oke, kita langsung aja lihat videonya ya. Check it out. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allah. Oke teman-teman, kita tahu ya barusan ibaratnya kayak ibarat Yusuf Mansur itu Yusuf Mansur sendiri lagi si Bang Jaman Bang Jaman nggak usah pakai Bang lah, Jaman aja ya biar teman-teman gampang ya. Pokoknya Jaman ini dia kayak ibaratnya dia marah-marah sendiri, dia ngasih nasihat sendiri gitu ya. Itu bukan jawaban sebenarnya, walaupun kata menurut klarifikasinya ini loh jawabannya, tapi itu sebenarnya bukan jawaban. Itu kayak si Jaman mungkin beberapa waktu yang lalu dinasihatin ke waktu yang sekarang gitu ya begitulah. Tapi menurut saya kan lucu ya, nasihat sih boleh aja sebenarnya, cuma kenapa klarifikasinya seolah-olah dia menasihati ini loh jawabannya, sementara jawaban yang sebelumnya kan kita tahu nih bahwasanya solusinya itu kan ngamen dan ngasong gitu ya kan dia. Nah kebetulan teman-teman yang namanya juga netizen ya, netizen yang terhormat ini kan suka ngebully kadang-kadang di dunia media sosial ya, karena sebenarnya juga banyak netizen yang tahu sebenarnya tentang ngamen dan ngasong itu loh. Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang, ngamennya itu apa sebenarnya? Ngamennya apakah dakwah seperti yang biasa dia lakukan, dan ngasongnya itu nyari sedekah? Itu kan sebenarnya hina sekali kalau misalkan ya dakwah dan sedekah itu dijadikan untuk modal usaha gitu ya. Itu kan hina sekali sebenarnya. Tapi oke, itu kan cuma pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang terhormat ya. Oke, biar lebih afdol karena ini video reaction, jadi kita mau bacakan nih. Sesekali kan kita bacakan reaction dari komentator gitu. Kita akan reaksi dari para komentator yang terhormat ya. Nah kita langsung ke komentar Instagram si Jaman ini ya. Kenapa saya mengatakan Jaman, biar kita sama lah, biar gampang lah. Tapi bilang Bang Jaman juga boleh deh, masih ada rasa hormat sedikit lah, karena dia lebih tua daripada saya. Oke, kita langsung ke video para komentator yang terhormat. Ya kita lihat komentarnya ya. Nah ini Adiansa, sesuai ajaran Ustadz sedekahkan aja. Nah ini sesuai ajaran Ustadz sedekahkan aja semua aset Patreon, dan kan bisa diganti 10 kali lipatnya. Emang bener itu ajaran Ustadz Yusuf Mansur ya, karena di sini maaf ya, karena ini kita komentarnya Yusuf Mansur. Ini ajaran ya, di sini sebut Ustadz ngakunya ya. Ustadz Yusuf Mansur kan emang seperti itu, diganti 10 kali lipatnya, karena kan sebenarnya 10 kebaikan ya. Tapi kan dia ngitungnya ke materi, kalau 10.000 dapatnya nanti 100.000. Kenapa Bang Jaman ini nggak ngasih uang 1 miliar, kalikan nanti kan dapat seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian berdapat 100 miliar, 100 miliarnya disedekahkan lagi, nanti kan dapat 1 miliar 1 T ya pokoknya itu seperti itu lah. Saya nggak suka hitung-hitungan yang berlebihan, kita yang rasional aja ya. Nah di sini ada komentar lagi nih, Agus Wahidin, bukannya ngamen sana sini tat. Nah sebelum kita ke bawah lagi, ini ada komentar lagi dari para netizen ya. Ini balasan daripada si Adiansyah Muhtar ini ya, mungkin dia lebih tua dari saya, maaf ya, mungkin Bang Adiansyah lah ya. Tampan dan berani ya, Bang Adiansyah disebut tampan dan berani. Nah ini jalan yang benar. Nah itu dia jawabannya. Gelang kamu mau disedekahkan ke lagi viral tuh di itu video itu gelangannya, bacanya. Tapi bener juga, saran yang bagus ya, bener emang. Ini ngaco, yang disedekahkan itu rezekinya, aset dikelola, rezekinya aset dikelola, aset dan rezeki itu sama sebenarnya. Rezeki juga aset, udara bernapas juga aset kita, tapi itu rezeki juga karena kita bisa bernapas, itu juga aset buat kita sebenarnya. Semuanya yang ada di dunia ini ya aset sebenarnya, termasuk uang itu ya aset itu sendiri, cuma aset bergerak dan tidak bergerak, aset yang liquid dan tidak liquid ya, seperti itu.
Ya mungkin maksudnya yang disedekahkan uang, mungkin maksudnya kayak gitu. Mungkin kalau aset dikelola ya sama aja lah prinsipnya lah. Ya ini Bang Adiansa jawab lagi nih, itu pernah dengar Ustadz suruh sedekahkan motor. Nah, motor nggak usah dibawa lagi, sedekahkan aja, nanti bisa diganti 10 kali lipat. Nah, kalau Kang ojek motornya suruh disedekahin, usahanya pakai apa? Nah, ini yang cerita yang mungkin motor masa lalu ya. Nah, ini dia, bukannya ngamen sana sini tat, ya, yang tadi itu dari Bang Agus Faidin. Apa kabar Bang Agus? Ini kalian jadi komentar Instagram Yusuf Mansur ya. Kita lihat ya, ini ada balasan dari 46 balasan. Nah, kita lihat 46 balasan. Maksudnya apa aja kalau gagal? Oh, ini langsung kicep. Setuju. Terus yang nanggung anggotanya siapa? Punya nalar dipakai. Oh, ini sadis banget ya, punya nalar dipakai dikit om. Udah tua pula. Ya emang ya udah tua sih kalau dibanding dengan saya dan yang lain yang di bawah-bawahnya maksudnya. Ada sumber videonya Ustadz ngomong gitu. Lagian kalau gitu analoginya mau usaha dari mana, lagian kita nggak bisa nelen saran orang bulet-bulet, harus disesuaikan dengan kondisi yang kita punya. Ya emang seperti itu. Ini DJ Diding Jani Cucok ya, Cucok DJ kelakuannya. Nah, kita skip lagi ya. Ini ada komentar lagi. Di TikTok juga lagi rame. Iya, di TikTok lagi rame banget. Makanya kata si Jaman itu nomornya dibakar apa ya. Pokoknya kalau yang di komentar yang marah-marah itu loh di video saya. Nomornya dibakar atau dihanguskan atau gimana, saya nggak tahu. Gak bisa dibuka sob, kirim via DM coba. Sesuai ceramah. Kita lanjut lagi ya. Masih ada komentar nih. Nah, ini Fakri Vansauri, thanks linknya sob. Cuma di video itu saya nggak nemu Ustadz nyuruh sedekahin semua aset. Konteksnya yang komen paling atas kan Ustadz bilang sedekahin semua aset. Emang iya, ada videonya di yang ini, yang dia suka ngenolin. Pokoknya saya suka ngenolin, apa-apa dinolin kayak gitu. Itu kan berarti kalau nol berarti kan aset semuanya hilang. Aset itu ya benda aset liquid dan nggak liquid, benda bergerak dan bergerak. Itu termasuk yang kayak tanah kan nggak bergerak, mobilan bergerak, dia suka nyedekain tuh mobilnya, dan uangnya dinolkan. Itu semuanya. Oke, kalau nggak semua, cuma sebagian aset, apa berani beliau ini? Udah ada contoh realnya kah beliau ini menyedekahkan sebagian aset? Serius nanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang Bang Agus Faidin ya. Ini saya akan lihat komentarnya ya. Ini bukannya ngamen sana sini jadi solusi. Bukannya ngamen sana sini tadi itu. Ya, kita lihat lagi ya. Ini kok balasannya. Puasa hanya menahan lapar saja, astagfirullah. Kan nggak ada adab lu, Bang, dasar netizen. Nah, ini mungkin dari para penggemar Yusuf Mansur ya. Ini banyak yang ketawa juga. Di video emang bilangnya begitu sih. Al-Fahadiwinata. Itu sih Muhammad Aska mungkin ya. Kagak ada adab lu ya. Ini banyak yang komentar di wakaka ya. Nah, ini dari Fahrira Rosalina, istighfar ya Ustadz.
Ini tuh video lama apa baru ya? Oh, ngasong juga kan. Nah ini dia ada jawaban dari Dita Mona Lisa, ngasong juga katanya. Nah itu dia, ngasong itu gelar sorban atau gimana ya, saya nggak tahu sih, masih jadi pertanyaan. Ras semikal, gak boleh gitu. Dia mungkin nggak tahu ya. Yusuf Rizky 46, ngamen lewat pom-pom saham, ngamennya lebih berkelas. Itu nggak ngamen kalau lewat pom-pom saham, itu bisnis. Jadi kalau trading itu nggak bisa dibilang ngamen, itu beda lagi. Terus ngamen kan modalnya ngobrol ya, nggak bisa tuh, nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena ngamen, karena kalau kita bilang pom-pom misalkan up satu saham sih, itu nggak bisa karena itu kan trading. Itu jual beli, nggak bisa dibilang ngamen. Terus kalau ngamen kan cuma satu arah, cuma minta ya. Nah terus ngasong juga kan kayak gini. Padahal kalau ngamen ini nyanyi terus ngasong gitu. Saya nggak tahu sih sebenarnya maksudnya apa. Tapi ya mungkin ya nggak tahu lah. Nah ini Bowo Heri ngasong. Nah itu dia, ngasong jadi pertanyaan. Bener bang, bener banget bang. Ini dari varian, ini dari Varianda Fit Kania. Dia yang bilang sendiri nggak ada adab gimana? Emang ngomong sendiri kalau dikomentarin nggak ada adab ya, lucu sebenarnya. Nah ini dia ada pemuja zamannya. Ini Hendra Yuwana 99. Ini Hendra, apa kabar? Ini bacaan ya. Dikira Ustadz Yusuf Mansur bakal ngandelin komentar kayak gini. Ustadz dan kiai yang bijak itu tidak akan ngandelin cemoohan dan lain-lain karena mereka udah paham kalau manusia itu akan memberi sesuai apa yang dimilikinya. Manusia itu seperti teko. Teko kalau isinya susu yang keluar susu, kalau isinya comberan yang keluar comberan nih. Ya lucu juga yang marah-marah kan di zaman ini. Itu kayak ibaratnya apa ya? Nuduh orang lain ngeluarin comberan, padahal yang marah-marah kan bukan si orang ini, cuma bilang itu kan yang bilang dia sendiri. Ibaratnya kayak gini, dia ngeluarin comberan cuma terus dia komentar itu yang ngeluarin itu dia yang ngeluarin, terus dituduh lah itu kamu ngeluarin comberan, padahal sebenarnya ngomongin orang itu sendiri. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sang para netizen yang terhormat, kalian nanti saya bacakan deh netizen komentar di video saya yang lucu-lucu ya, kalau komentar ya, biar saya bacakan. Ini dari Imam Ael, ini pembela netizen. Ya kan beliau sendiri yang ngomong kalau bahasanya ngamen, ya emang harus jujur kayak gitu. Adabnya jaga pesti, nggak baik Ramadan kalau cemari dengan maksiat tangan dan hati. Kalau tak tahu isi hati orang lain, tulisan adalah satu cara melihat karakter seseorang. Berarti tulisanmu sekarang mewakili kualitas ilmu dan hatimu. Ini lucu ya, yang ngomong zaman terus dilanjutkan dengan bukannya ngamen dan ngasong, itu yang ngomong zaman juga. Terus dia itu dihakimi sama para pembela Yusuf Mansur ini bahwasanya hatinya itu bermasalah. Ya lucu juga sih. Nah ini dia pasti bukan Islam ya. Nah ini dia yang salah. Jadi buat para netizen yang terhormat, kalau kalian mau bela Yusuf Mansur itu lihat dulu kronologinya. Yang bermasalah dengan Yusuf Mansur itu bukan 1-2 orang, itu jumlahnya ribuan orang dan mungkin puluhan ribu orang gitu. Kita bisa lihat. Dan masalahnya ini saya juga nggak tahu, mungkin kalau misalkan ngerasa Paytrend itu ngerasa orang-orang ini bermasalah, mungkin jumlahnya jutaan, katanya membernya 5.200.000 dulu katanya. Tapi ya walau alam, ya setahu saya yang jelas ada ribuan orang yang bermasalah. Jadi nggak bisa nih satu orang ini bermasalah atau misalkan 2 orang ini bermasalah gara-gara komentar di sini terus disebut pasti bukan Islam, itu salah sendiri. Itu bisa dikasih
orang itu salah. Cuma kalau ini buzzernya Yusuf Mansur lagi Jam'an ya, kalau ini buzzernya Jam'an ya wajar aja sih sebenarnya. Kita lanjut ya. Nah ini ada yang ngomongin saham ya, dari Pradoki. Ngamen ini maksudnya apakah ketika ngepom-pom saham yang fundamentalnya agak sehat, nggak sehat seperti Pura dan Realnya, mohon petunjuk apabila bukan. Ya pastinya bukan, nggak bisa nih dia bilang secara fundamental ngomong kayak gitu terus ngasong, kan nggak bisa, nggak match gitu ya. Kalau misalkan dia trading berarti jual beli. Kalau misalkan dia meng-up dengan fundamental, dia mengatakan bahwasanya saya mau menanam saham nih di ini dan fundamentalnya bagus, terus sahamnya jadi naik, terus ngamen kan enggak, itu kan bukan ngasong kan, itu kan dari keuntungan. Itu kalau misalkan benar, tapi saya rasa bukan itu nggak match gitu, nggak match kata-katanya maksudnya. Nah ini ada dari Hendra Saputra PMT. Nah ini mungkin pembela Yusuf Mansur ya. Ini video lama banget sebenarnya, kalau nyimak video fullnya pasti paham. Ini karena video dipotong-potong, jadi makanya kesana kemari. Saya salah satu yang ikut Zoom bareng Ustadz Yusuf Mansur. Paham betul makna yang Ustadz Mansur katakan. Salut sama perjuangan Yusuf Mansur dalam perjuangan Patren tanpa bantuan asing. Itu mah bodoh kalau kayak gitu. Ini bukan masalah tanpa bantuan asing dan bukannya. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang nggak ada, yang tanpa bantuan asing itu survive, maksudnya kita bilang startup ya, banyak kok. Cuma permasalahannya lebih baik dengan bantuan asing tapi dia mengorbankan rakyat. Karena apa? Yang misalkan kayak gini, misalkan kayak yang dari umroh Merdeka itu ya, sekarang kemana? Kan bermasalah. Nah terus yang titanium itu banyak 10 juta itu kemana? Kok sekarang jadi salut? Nah ini korban-korbannya 10 juta nggak jelas uangnya kemana, terus larinya kemana, kan nggak, sampai sekarang nggak tahu kemana larinya. Ya itu lebih jahat daripada kita menerima investasi dari luar negeri sebenarnya. Ketika kita berinvestasi ke orang luar negeri, berinvestasi ke kita kan bisa ngitung berapa keuntungannya, dan kita nggak boleh ngorbanin rakyat. Sekarang hanya demi untuk menjaga diri, bilang jaga image kayak gitu, atau bagaimana, kata bilang kita nasionalis bagaimana, tapi korbannya sampai jutaan, itu kan sebenarnya ya bukan bisnis namanya, itu sih kejahatan kalau kayak gitu menurut saya ya. Tapi kita kan nggak tahu apakah benar orang-orang ini yang Patren ini merasa berkorban atau tidak, nggak tahu, tapi beberapa orang merasa gitu. Ya sudahlah. Sampai di sini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.